juga kepada pengkhotbahnya gitu ya. Saudara, tema ini berbicara so near and yet so far, saudara ya. Kelihatannya memang dekat tetapi jauh, saudara ya. Saudara, kita minta Tuhan yang tolong setiap kita. Saudara-saudara, ketika saya renungkan firman Tuhan ini berbicara kepada kita orang-orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan, yang sudah sekian lama beribadah dan melayani Tuhan. Itu berarti kepada para pengkhotbah, para majelis, para penatua tentunya. Kita berdoa agar Tuhan menguatkan kita, saudara ya. Saudara, mari kita buka firman Tuhan Lukas pasal 15. Saudara, kita lihat ayat 25 sampai 32, satu bagian yang tidak asing lagi. Tapi ketika saya terus merenungkan bagian firman Tuhan ini, setiap kali membaca, Tuhan memberikan satu inspirasi yang baru. Tuhan ingatkan kembali kita akan kebenaran firman Tuhan ini. Lukas 15, 25 sampai 32. Sudah demikian bunyi firman Tuhan tentang anak yang hilang. Dan biasanya kita bicara dalam ayat yang 11 sampai 24. Tapi kita lihat dari ayat 25 tentang yang si sulung. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayah kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang penulis buku yang namanya Tom Bissett, saudara, dia mengadakan sebuah penelitian sebelum dia menulis buku ini. Saudara, bukunya berjudul Why Christian Kids Leave the Faith, saudara. Ya, mengapa anak-anak Kristen ya atau anak-anak orang percaya kepada Tuhan itu meninggalkan imannya, saudara. Tentu saudara, buku ini tidak hanya ditujukan tentang Christian kids, saudara, tapi berbicara tentang Christian, yaitu orang-orang Kristen yang dewasa. Saudara, nyata-nyata pada saat ini banyak sekali orang-orang yang sudah meninggalkan imannya. Sudah gereja-gereja yang dulu betapa besar dan megah, yang penuh dengan orang-orang yang beribadah, saudara, tapi kemudian sekarang menjadi kosong, saudara. Sudah berapa waktu yang lalu saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan yang senior dalam gereja Mandarin di Jakarta ini, dan beliau berkata bahwa sesungguhnya mereka membuka sebuah gereja di luar negeri, dan dikatakan, "Bapak tahu tidak bahwa gereja itu dulunya gereja yang besar sekali, berapa ribu orang, tapi kemudian sekarang sudah dijual, dan saat ini kami punya sebuah komitmen untuk menebus kembali gereja itu, agar gereja itu tidak dipakai untuk pub atau klub, tetapi ini dipakai untuk orang-orang di mana sekian puluh tahun yang lalu Tuhan berkarya di tempat itu dan menyelamatkan banyak orang." Nah, saudara-saudara, saya mendengar kalimat itu, hati saya sangat tersentuh, dan saya sangat apresiasi dengan hamba Tuhan ini meskipun dia sudah senior, tapi punya sebuah semangat untuk kemudian dia berkata, kita ini orang yang berhutang dan kita perlu menebus kembali. Tentu tempat di mana Tuhan pernah berkarya dan minta belas kasihan Tuhan untuk berikan kesempatan kepada kita untuk boleh memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tom Bissett ini sudah meneliti kenapa sebenarnya ada orang-orang yang sudah begitu rajin melayani Tuhan tetapi kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, ada 4 alasannya. Dia dapatkan jawaban dari orang-orang yang disurvei. Yang pertama, saudara-saudara, orang-orang itu meninggalkan iman mereka karena mereka punya, tolong diklik ya, punya pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu, yang tidak terjawab mengenai iman mereka. Sudah ada orang-orang yang sangat kritis dan orang-orang sangat rasional. Itu sebabnya saudara-saudara, mereka ingin selalu mendapat jawaban. Padahal dalam kenyataannya, saudara, ada banyak hal yang Tuhan tidak kasih tahu kepada kita, bukan?
ada hal yang tersembunyi yang Tuhan tidak nyatakan kepada kita. Realitanya saudara-saudara, yang Tuhan nyatakan, saudara, kita tidak mau cari tahu, tetapi yang Tuhan tidak nyatakan kita ingin cari tahu. Nah, itulah pada manusia, saudara-saudara ya. Nah, mereka meninggalkan iman mereka karena mereka punya sebuah pertanyaan mengganggu yang tidak terjawab iman mereka. Tentunya saudara-saudara mungkin kesalahan para pemimpinnya juga dalam pembinaan-pembinaan di gereja, tetapi juga mungkin saudara-saudara, saya percaya tidak semua kita bisa memahami dan mengerti Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. So yang kedua, kenapa orang meninggalkan imannya? Orang itu menjawab begini, karena bagi mereka, iman yang mereka miliki itu tidak berguna untuk mereka. Saudara-saudara, ini jawaban yang sangat saudara lugu sekali. Mereka berkata, iman saya itu tidak berguna bagi saya, ya, tidak bisa menolong saya seakan-akan di dalam segala pergumulan. Itu tentu dari perspektifnya. Saudara, yang ketiga, dia berkata orang meninggalkan iman mereka karena saudara dalam kehidupan ini ada hal yang lebih penting daripada iman mereka. Saudara-saudara, ketika mereka diperhadapkan saudara antara pilihan untuk mencintai dunia ini dengan Tuhan, kemudian mereka memilih untuk mencintai dunia ini, saudara. Saudara, bukankah banyak sebenarnya kalau kita lihat, notabene banyak sekali pejabat juga Kristen, tetapi karena satu posisi lalu kemudian mereka berganti kepercayaan dan meninggalkan iman mereka. Dan itu terjadi, saudara. Dan saudara, Alkitab mencatat banyak sekali contoh, dan di dalam 2 Tesalonika, saudara, kalau kita perhatikan pasal 4-10, Paulus menyebutkan satu nama, namanya Demas. Dia berkata karena Demas mencintai dunia ini, maka dia meninggalkan Tuhan, dia berangkat ke Tesalonika, saudara. Itu yang terjadi, ya. Nah, saudara-saudara, yang keempat dikatakan mereka meninggalkan iman karena ia tidak sepenuhnya memiliki iman secara pribadi pada Tuhan. Saudara-saudara, apapun jawabannya dari 4 jawaban itu, jikalau kita teliti, maka orang kemudian memfokuskan pada dirinya. Kenapa tinggalkan Tuhan? Mereka tidak berpikir bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka sesungguhnya, tapi mereka meninggalkan Tuhan karena mereka berfokus pada diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa berpikir kebutuhan mereka tidak terjawab, ya. Lalu pertanyaan mereka tidak terjawab. Lalu mereka berpikir sesuatu yang jauh lebih menarik daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, akhirnya dan kesimpulan dikatakan manusia kadang menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi sebagai kendaraan. Kalau kebutuhan mereka tidak terpenuhi, lalu kemudian mereka tinggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus ketika di dalam dunia ini seringkali berjumpa dengan orang-orang semacam yang beginian, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah kebenaran dan Tuhan tidak takut, saudara, ketika dia harus berbicara kebenaran, dan tidak selalu memang, saudara-saudara, yang namanya mayoritas itu selalu benar. Nah, ketika Tuhan di tengah-tengah mayoritas yang menyatakan ketidakbenaran, Tuhan lalu kemudian berani menyatakan kebenaran, saudara. Nah, saudara, kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus mengatakan hal yang keras sekali. Saudara, kalau kita lihat misalnya Yohanes pasal yang ke-6, saudara, di situ Tuhan Yesus mengajar. Dan kita berkata dalam ayat 60-nya, ketika Tuhan Yesus selesai mengajar, banyak murid meninggalkan dia. Saudara, seorang pemimpin, saudara-saudara, tentu menginginkan banyak pengikut, bukan? Nah, ketika kemudian Yesus mengajarkan sebuah kebenaran, dia harus berkata demi kebenaran, walaupun itu tidak bisa diterima, tapi ini kebenaran, saudara. Dia harus menyampaikannya, saudara. Lalu dikatakan banyak muridnya meninggalkan dia. Mereka berkata perkataan ini keras, siapa yang sanggup untuk mendengarkannya, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat 26 lalu berkata, mulai waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara, tadi pagi saya kasih satu contoh. Saudara, pada waktu Ahok itu jadi bupati di Belitung Timur, saudara, pada waktu dia belum jadi bupati, dia saudara. Dan pada waktu itu dia cerita kepada saya, dia bilang, Musa, tahu nggak waktu dia kampanye, dia bilang, saya itu berbeda dengan orang-orang yang kampanye. Nah, orang-orang kampanye itu selalu hari ini kampanye untuk si A, besok kampanye si B, lusanya kampanye si C. Tapi orangnya tetap sama, saudara. Hanya beda kaosnya, saudara, yang berganti. Ya, dan setiap orang terima 100.000, kurang lebih seperti begitu, ya. Saudara-saudara, misalnya, saudara-saudara, hari pertama itu dia kampanye untuk si Abeng, ya. Hari kedua dia kampanye untuk si Aseng, saudara. Hari ketiga untuk si Ahok, misalnya. Saudara, orang yang dibawa itu, saudara, yang kampanye dan teriak adalah orang-orang yang sama, ya, hampir dikatakan.
Nah saudara-saudara biasanya selalu mereka eluk-elukan. Misalnya hari pertama kampanye si Abeng, mereka bilang hidup si Abeng ya. Hari yang kedua mereka juga hidup si Aseng gitu ya. Hari yang ketiga kampanye hidup si Ahok seperti begitu. Saudara-saudara, lalu dia bilang begini, waktu saya naik mimbar, musuh tahu nggak? Waktu mereka bilang hidup Ahok. Saya bilang inilah kekurangan kamu. Kadang ngomongnya sudah dia kan memang langsung ceplas-ceplos. Waktu orang bilang hidup Ahok, dia bilang goblok semua. Diam semua saudara-saudara waktu dia ngomong begitu. Nah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang kenapa saya ngomong begini? Saya langsung ngomong dengan mereka, jangan jadi orang yang goblok ya. Kalian pilih orang yang salah, mempertaruhkan 5 tahun masa depan kalian. Betul-betul jangan karena kaos, karena 100.000, karena 200.000 kamu memilih pemimpin yang sebenarnya tidak cinta kepada Indonesia. Nah saudara-saudara, saya berkata kepada dia, you enggak takut orang-orang enggak milih kamu, ya. You enggak takut orang-orang meninggalkan kamu. Dia bilang, enggak apa-apa, yang namanya kebenaran itu tetap akan muncul, ya. Saudara-saudara, saya pikir betul. Saudara-saudara, kebenaran tidak bisa dilawan oleh apapun juga, saudara. Saudara-saudara, saya percaya itu sebabnya, saudara, maka Yesus tidak takut, saudara. Waktu Yesus bicara tentang kebenaran ini, orang-orang kemudian berkata perkataan keras. Mereka mundur dan mereka tinggalkan Tuhan. Saudara, pada waktu yang sangat menarik, waktu orang-orang muridnya meninggalkan dia, Tuhan Yesus bilang, aduh cilaka, gua salah ngomong. Enggak, saudara. Yesus sudah bilang dia salah ngomong. Dan Yesus sudah bilang, aduh sorry ya, minta maaf, gua terlalu keras ya. No. Saudara-saudara, saya percaya bahwa mimbar Tuhan memang harus berani menyuarakan kebenaran. Nah pada waktu itu saudara, waktu Yesus ngomong kebenaran saudara, Yesus langsung kemudian tanya. Dalam ayat 66 dikatakan, saudara, Yohanes pasal 6, ya saudara gampang ingatnya. Ya, Yohanes 6 ayat 66 saudara, jangan tafsir macam-macam, yang tinggalkan Tuhan 666 itu iblis. Jangan saudara ya, terlalu jauh saudara. Tapi Yohanes 6 ayat 66 dikatakan, banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak ikut dia lagi. Tapi kemudian ayat 67, Yesus kemudian berpaling kepada murid-muridnya 12 orang itu. Dia berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara-saudara, Yesus tantang. Disinilah Yesus tantang iman mereka. You lihat mereka tinggalkan aku. Kamu mau tinggal nggak? Silakan. Kamu mau pergi? Silakan juga. Kamu nggak tinggalkan aku juga? Saudara-saudara, Petrus bilang apa? Petrus bilang, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tuhan, kami dengarnya nggak enak sih. Betul nggak? Nggak nyaman. Tapi ini perkataan hidup. Ini perkataan benar. Ya mau nggak mau ini benar, kami harus terima. Nggak nyaman, tapi ini benar. Saudara, nyaman, tapi nggak benar. Pilih yang mana, saudara? Tentu tidak nyaman, tapi benar yang kita pilih, bukan? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Petrus, saudara-saudara, saya ingin ambil sebuah contoh sebelum kita masuk Lukas tentang si sulung, saudara. Saudara, Petrus adalah seorang yang kita tahu menggebu-gebu untuk Tuhan. Tapi ternyata saudara-saudara, Petrus, saudara, adalah seorang yang sangat fragile juga dalam kerohaniannya. Saudara, dalam Matius pasal 16, ketika Yesus bertanya, menurut katamu, siapa aku? Saudara, Petrus menjawab dengan benar loh. Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, kemudian Yesus apa? Betul jawabanmu. Berbahagialah engkau atau diberkatilah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi engkau bisa jawab dengan tepat, engkau bisa respon dengan tepat, karena apa? Karena Tuhan yang nyatakan kepada kamu. Bukan karena manusia. Jadi bukan karena hebatnya kamu sehingga kamu kemudian bisa berespon dengan tepat. No, karena apa? Karena pekerjaan Tuhan. Itu yang dikatakan. Saudara-saudara, maka Yesus berkata, diberkati engkau. Kenapa engkau diberkati? Karena bukan manusia yang nyatakan, tetapi Bapakku di surga yang nyatakan kepada kamu. Saudara, hari ini kita berbahagia diberkati, kita bisa respon nyanyi dengan benar. Bukan karena manusia kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita. Kita bisa melayani karena Tuhan, itu yang luar biasa. Kita bisa memuji Tuhan karena Tuhan, kita bisa memberikan persembahan karena Tuhan, saudara, yang memberikan kesempatan kepada kita. Nah, saudara-saudara, tidak lama setelah itu, saudara, lalu Yesus berkata kepada Petrus, setelah Petrus menyatakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup.
Lalu kemudian Yesus berkata begini, tidak berapa lama lagi aku akan ditangkap, diserahkan, disesah, akan menderita, akan dibunuh. Petrus tarik Tuhan, saudara. Petrus tarik Tuhan, lalu Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu dari kamu. Hal itu sekali-sekali nggak terjadi, Tuhan. Jangan kamu dibunuh, jangan kamu ditangkap. Saudara, Tuhan bilang apa? Tuhan langsung kemudian menegur Petrus. Tuhan berkata apa? Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Saudara, Tuhan berkata, enyalah iblis kepada siapa, saudara? Petrus. Tuhan mengatakan, diberkatilah engkau Simon bin Yunus. Kepada orang yang sama Tuhan berkata, engkau diberkatilah. Tapi orang yang sama juga Tuhan bilang, enyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. So artinya engkau memikirkan pikiran manusia, itu berarti kita itu sama dengan iblis, saudara. Saudara, memang ini keras sekali. Itu sebabnya Tuhan berkata, enyalah iblis. Saudara, kepada Petrus itu, saudara, yang barusan dipuji. Saudara, disinilah saya mulai melihat, saudara, saya tidak berusaha untuk menghakimi dan bicara bahwa saya lebih baik dari Petrus. Jauh, saudara, Petrus itu luar biasa. Tapi di sini saya mulai memahami ternyata betapa fragile-nya kehidupan rohani kita. Saudara, ada saat-saat di mana kita strong, kita kuat. Tapi ada saat-saat di mana kita juga lemah, bukan? Saat di mana kita bisa merespon dengan tepat, ada saat di mana kita juga respon dengan salah, saudara. Saudara, saya mulai memahami sesungguhnya apa yang Tuhan katakan, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Saudara, mulai memahami Tuhan berkata, faktanya ada banyak orang, saudara-saudara, yang dulunya aktif melayani Tuhan, yang dulunya menggebu-gebu ke gereja, saudara. Tapi sekarang mereka terhilang, saudara. Mereka bisa juga siapa? Tentu pengkhotbah, pendeta. Mereka bisa penatua. Mereka bisa majelis. Mereka bisa aktivis gereja. Saudara, semua kita, saudara, sama. Semua kita, saudara, tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa itu Tuhan kita, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya mulai mengerti. Kita lihat ada seorang yang menggebu-gebu semangat melayani Tuhan, tapi ada saat-saatnya dia lemah. Saudara, dalam bertahun-tahun saya belajar, hanya saya kemudian berpikir, Tuhan, saya tidak punya hak sama sekali untuk menghakimi orang itu. Karena ternyata sangat fragile sekali kehidupan rohani setiap kita. We are the same, saudara. Kita sama, saudara, dan kita tidak jauh berbeda. Saudara, mereka atau kita ini, saudara, diwakili oleh siapa? Anak yang sulung, yang secara umur kerohanian lebih dulu lahir, lebih ada, lebih dulu ke gereja, lebih dulu percaya, lebih dulu aktif melayani. So near and yet so far, saudara. Mereka begitu dekat, tapi sesungguhnya mereka begitu jauh. Saudara, dari Lukas ini, saudara-saudara, kita belajar apa tandanya orang yang sebenarnya so near and yet so far, saudara. Yang pertama, saudara-saudara, anak yang sulung ini ternyata yang pertama hatinya itu sempit, saudara. Saudara, dia tidak bisa menerima apa yang dilakukan papanya terhadap adiknya. Saudara, hatinya sangat sempit sehingga dia tidak bisa menerima adiknya kembali. Dia tidak punya belas kasihan pada yang terhilang, saudara. Seorang penulis mengatakan bahwa mata rohani atau mata hati dari si sulung itu sudah buta, saudara. Sudah di dalam ayat 24b dikatakan ketika adiknya pulang, ketika bapaknya lihat, mengadakan pesta, lalu kemudian di dalam 24b-nya, maka mulailah mereka bersukaria, saudara. Eupaino namanya ya dalam bahasa Grekanya ya, bukan parno, bukan ya, eupaino, saudara. Eupaino, itu baik, saudara-saudara, sesungguhnya dalam bahasa Greka ya. Makanya saudara-saudara diterjemahkan to be glad, saudara. Mereka sangat happy, mereka sangat bahagia. Namun dalam ayat 28 dikatakan maka
marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, saudara. Dia ngambek, dia marah, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia tidak bisa menerima kebaikan hati papanya terhadap siapa? Si bungsu. Dia jealous, saudara. Hati yang sempit itu pasti selfish. Saudara, orang yang selfish, egois, saudara, lari kepada self-righteous. Yang kemudian merasa dialah yang benar, saudara. Bukan kebenaran yang objektif, saudara, tapi kebenaran pribadi. Akhirnya saudara jatuh kepada self-justifying. Mulai saudara membenarkan diri sendiri. Dia mulai mencari alasan dan dia mulai merasa, aku lebih benar kok daripada siapa? Adikku. Dikatakan seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian ada seorang pengkhotbah berkata, mungkin kita berkata aku bukan si sulung. Kita lebih senang mengaku kita si bungsu. Tapi kemudian dikatakan begini, mari kita bersama-sama lihat apakah kita si sulung atau si bungsu. Yang pertama kita introspeksi. Apakah hati kita dingin nggak terhadap orang yang berdosa yang ada di sekitar kita, saudara? Terhadap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Apakah ada sebuah keinginan, care untuk memperhatikan mereka? Yang kedua, saudara, apakah kita orang yang cepat dan mudah menghakimi orang yang jatuh dalam dosa tanpa ada usaha mau menolong dia bangkit? Kita hanya bicara tentang kejatuhannya, bicara tentang kelemahannya, tapi kita tidak ada usaha untuk menolong dia bangkit, saudara. Saudara, yang ketiga, apakah kita adalah orang yang memuji diri sendiri, menganggap diri lebih baik daripada orang lain? Kenapa kita berpikir kita lebih dekat, kita banyak melakukan pekerjaan Tuhan, tidak ada orang segiat kita. Tidak ada orang serohani kita. Ini saudara, si sulung ini merasa, waduh, saya ini sudah segiat-giatnya loh, bekerja. Saya lebih baik daripada siapa? Adikku. Adikku habiskan duit, aku enggak. Padahal dia juga dapat warisan, bukan? Saudara, ketika Tuhan memberkati orang lain, atau mengaruniakan berkat kepada orang lain, karunia rohani lebih banyak daripada orang lain, kita senang enggak, saudara? Saudara-saudara, apakah kita sedang ketika melihat orang lain diberkati, atau kadang kemudian kita jalan? Kita marah kepada Tuhan dan mulai bertanya, Tuhan, kalau gitu percuma dong aku datang ke gereja setiap minggu. Percuma dong Tuhan aku melayanimu. Kenapa dia jauh lebih diberkati? Saudara, itu yang selalu dalam pergumulan kita. Saudara, sesungguhnya kenapa orang bisa, saudara-saudara, kelihatannya begitu dekat tapi sesungguhnya begitu jauh. Karena pertama, dalam kerohaniannya hatinya itu sangat sempit. Yang kedua, saudara, sangat menarik adalah saya ambil, saudara-saudara, istilah ini, saudara, dari satu buku yang saya baca, narsisme rohani, saudara. Saudara, narsis itu sudah biasa ya. Saudara-saudara, sekarang itu zamannya narsis. Ya, narsis. Narsis itu maksudnya apa, saudara-saudara? Saudara, seringkali kan kita foto di mana-mana sekarang sudah selfie. Gitu kan di mana-mana kan saudara-saudara, itu mulai foto. Saya sering lihat di mana-mana saudara, orang mau jauh dikit bagus saja sudah mulai. Gitu ya foto gitu. Lalu kemudian mau makan saudara-saudara, makan bakso. Tunggu jangan makan dulu, foto dulu dong. Lagi makan bakso, Instagram gitu ya. Lagi pegang bakso, lagi makan bakso gitu ya. Di mana-mana full saudara-saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita lihat ya iPhone yang baru, iPhone 6, ditanya, Pak mau beli iPhone 6, mau buat cewek atau buat laki-laki? Sebenarnya emang ada bedanya? Ada Pak, kalau untuk cewek mesti 128 ya, nggak cukup ya. Kalau cowok 4 katanya. Kenapa? Karena fotonya Pak banyak sekali, jadi mesti 128. Kok nge-hang? Pasti Pak, nge-hang gitu ya. Kalau cowok 24 udah cukup, sebab kalau cewek di mana-mana, wah pasti apa sudah? Selfie. Ternyata bukan anak muda yang selfie,
nenek-nenek juga selfie, saudara. Itu yang terjadi, ya. Sudah senang sekali mulai foto. Jadi pokoknya makanan hampir setengah dingin baru dimakan, foto dulu, belum, terus habis foto tring, temannya lagi aktif, makan di mana, dibalas ini enak nggak, ini gue baru mau coba, jadi baby terus, saudara, WA terus, saudara, makanan udah setengah dingin baru makan, saudara, ya. Waduh, saudara-saudara, itu sangat sekali kita selfie. Nah, saudara, narsis, saudara, istilah yang sangat menarik. Narsis ini, saudara, dari bahasa, sebenarnya dari mitos Yunani. Itu cerita tentang seorang pemuda tampan, namanya Narsisus, saudara. Ingat aja, Narsisus. Saudara, Narsisus ini, saudara, ganteng sekali, ya, kurang lebih ganteng dikit daripada saya, gitu ya. Tapi ganteng sekali, gitu ya, saudara-saudara. Jadi, ya ini berarti narsis juga, saudara, kalau ngomong begitu ya. Saudara, suatu hari lalu kemudian banyak orang jatuh cinta kepada pemuda ini, termasuk Dewi pun katanya jatuh cinta, ya. Tapi dia tolak semuanya, saudara. Dia tolak, lalu suatu hari dia lagi berburu, lalu kemudian lagi haus, pada waktu itu mungkin belum ada, saudara, aqua dan sebagainya. Mereka cari minum biasanya di telaga. Jadi lalu suatu hari ketemu sebuah telaga, airnya jernih dan tenang. Lalu kemudian dia ingin ambil air untuk minum. Dia lihat, wah, di dalam itu ada seorang yang ganteng. Ya, dia lihat, lalu kemudian dia mulai mau melambaikan tangan, ingin memegang orang itu, tiba-tiba bergerak dan dia tidak bisa menyentuhnya. So dia penasaran, dia tunggu sampai malam, hilang, ya, hilang pria itu. Saudara-saudara, hanya beberapa saat ketika bulan purnama dia baru ketemu dengan orang itu. Saudara, akhirnya saudara dia tunggu di situ, dia saking cintanya sama orang itu, saudara. Narsisus ini, saudara, dia tunggu sampai tadinya begitu ganteng, dia lebih ganteng daripada saya, tiba-tiba saya lebih ganteng daripada dia, saudara. Kenapa? Karena dia menjadi kurus. Dan lama-lama kemudian, saudara-saudara, dia mati, saudara. Karena dia tidak makan, dia tunggu terus orang yang dia cintai. Saudara-saudara, yang mati konyol, saudara. Karena apa? Terlalu mencintai sebenarnya dirinya sendiri. Itu yang namanya narsisme akhirnya. Saudara, tadi pagi saya bilang narsisme, penerjemahnya bingung bahasa Mandarinnya apa. Ya, terus saya tanya sama orang Jianan sama juga Liurong, dia bilang narsisme itu zilian, ya, zilian ziji sendiri, ya, ziji itu lian itu tan lian ai de lian. Ya, cinta. Jadi zilian dibalik, ya. Jadi artinya tuh cintanya itu sama dirinya sendiri, saudara. Ya, saudara, bukan cinta buta ini, cinta mati, saudara. Ya, atau cinta konyol, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian saya membaca, menarik juga. Hanya seorang pengkhotbah mengatakan ternyata orang-orang Kristen itu banyak namanya narsisme rohani, saudara. Saya pikir-pikir betul, saudara-saudara, narsisme rohani. Maksudnya narsisme rohani apa, saudara? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat si sulung ini dia narsisme rohani, saudara. Ya, narsisme rohani itu menghasilkan ego, saudara. Ken Blanchard, saudara, mengatakan begini, seringkali orang yang kemudian kelihatan masih rohani, dia narsisme rohani, ya, akhirnya menjadi ego yang disingkat namanya edging God out katanya, ya, menyingkirkan atau apa, saudara, menepikan Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu sudah dia singkirkan dalam hidupnya karena dia sudah edging God out dari hidupnya, saudara. Itu yang muncul, saudara. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bersama-sama, saudara, apa perkataan si sulung, betul atau tidak. Kita lihat ayat 29. Sulung ini berkata begini, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, LAI, Lembaga Bahasa Alkitab Indonesia, terlalu halus. Saudara, kalau bisa bahasa Greka, sudah buka Yunani, saudara, tidak ada sebutan Bapa. Tidak. Saudara, dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, ayat 29 itu diterjemahkan begini, ya. Tetapi ia menjawab, ya, telah bertahun-tahun aku melayanimu
dan belum pernah aku melanggar perintahmu, tetapi kepada aku belum pernah kamu memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi tidak ada kata Bapa, nggak ada saudara. Jadi langsung dia bilang, ya, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan aku belum pernah melanggar perintahmu, saudara. Sudah sangat kasar sekali. Sudah kelihatan baik bukan dia bisa melayani, saudara. Dia melayani bapaknya, saudara. Dia begitu kelihatan close, saudara. Begitu near dengan papanya. Tapi yet so far sesungguhnya. Dia jauh, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia sesungguhnya bukan melayani bapaknya. Tapi sangat narsisme rohani, saudara. Dia demi melakukan suatu rohani. Tapi untuk dirinya, bukan untuk bapaknya, saudara. Saudara, apakah benar, saudara, waktu dibilang telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah melanggar perintahmu? Benar nggak sih dia belum pernah melanggar perintah bapaknya? Saya nggak yakin, saudara. Saudara tanya sama saya, Musa pernah nggak melanggar perintah Tuhan sampai saat ini? Sering, saudara. Kita sering kadang banyak hal. Ya, betul? Banyak hal kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah kemudian sudah dikatakan bahwa belum pernah bertahun-tahun melayani Bapa itu sungguh setia, belum pernah meninggalkan pelayanan? Enggak, saudara. Saudara, kenapa? Karena jelas sekali orang ini narsis itu jatuh kepada kesombongan rohani. Sombongan rohani itu anaknya narsis, saudara. Orang yang sejati itu pasti hasilkan kerendahan hati dan itu tidak mudah. Saudara, kita sangat mudah tergoda untuk sombong siapapun, termasuk pengkhotbah. Dan celaka, kita tidak pernah siap ketika seorang mengatakan kita sombong, bukan. Kita nggak bisa terima. Dan sehingga kita sulit untuk rendah hati. Mengakui kita sombong, susah. Apalagi dengan orang ngomong, kita sombong. Saudara, apa itu rendah hati? Saudara, saya ingin kutip beberapa hal dari Ibu Mother Teresa, saudara-saudara. Dan sudah ketika saya baca ini sesungguhnya menegur saya secara pribadi. Saudara-saudara, orang yang rendah hati adalah pertama dia bilang, dia akan berbicara sedikit mungkin tentang dirinya sendiri. Dia nggak banyak bicara tentang dirinya yang banyak. Tapi sedikit sekali bicara tentang dirinya. Dia tidak memusatkan perhatian pada kesalahan orang lain. Dia terima hinaan dan caci maki. Orang yang rendah hati dia terima perasaan tak diperhatikan. Mungkin dilupakan dan dipandang rendah. Saudara, saya tahu ini tidak mudah, saudara. Orang kemudian lupakan kita. Orang kemudian memandang kita rendah dan tidak diperhatikan. Tapi nggak apa-apa, saudara, kita diperhatikan Tuhan. Saudara-saudara, biasa orang cari kita, sekarang orang tidak cari kita. Sudah tentu ada struggle. Tapi ingat, Tuhan terima kita. Saudara bersikap sopan dan peka, sekalipun seorang memancing amarah kita. Dan jangan mencoba agar dikagumi dan dicintai, saudara. Itu yang orang rendah hati. Saudara, saya tidak tahu ketika kita list beberapa ini 8 saja, apakah kita lolos? Saya rasa enggak. Ya. Saudara, 88 saya juga enggak lolos, saudara. Jujur. Nah, kita mohon belas kasihan Tuhan. Dan saya bilang sangat susah. Misalnya satu contoh, saya jujur mengakui bersifat sopan dan peka sekalipun seorang memancing amarah Anda. Saya di KU1 tadi cerita. Waktu dalam rapat sinode kita buat berapa hal ART. Sudah tahu ada orang ini selalu banyak bicara-bicara beberapa yang sangat memancing. Sehingga hari itu saya sempat marah. Marah, saudara, jujur. Yang ikut ART sempat tahu. Dan itu berarti apa? Saya tidak lolos, saudara. Ya, berarti saya apa? Belum rendah hati, saudara. Bersikap sopan dan peka. Sekalipun seorang memancing amarah Anda. Dan saya terpancing. Itu sebabnya, saudara, saya bisa ngomong sama beberapa orang, jangan terpancing. Tapi kita kadang bisa terpancing. Jadi, sudah lihat nggak? Sangat fragile rohani kita. Ya, sangat fragile. Di mana Petrus saat itu bisa baik responnya, tapi sekejap responnya berubah.
Dan kita tidak boleh kemudian menghakimi orang seperti ini. Kita tahu begitu fragile-nya, tapi dia ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi dia. Saudara, yang terakhir saudara, kenapa tanda orang yang so near and yet so far? Anak yang sulung ini dekat tapi kemudian kenapa dia jauh saudara? Soal ketiga yang saya lihat bukan cuma hatinya sempit, bukan karena narcisisme rohani, tapi ketiga karena mentalitasnya budak saudara. Anak sulung ini, dia bukan punya mentalitas anak, enggak, tapi mentalitas budak. Saudara, mentalitas budak itu saudara, dia membangun hubungan itu diukur dari upah. Ya, saya dapat apa? Ketika dia melayani Tuhan, dia lihat saya melayani Tuhan, saya dapat apa? Upahnya apa, saudara? Ya, kadang saudara yang diharapkan itu tidak terjadi, maka kemudian dia marah. Dia marah kepada siapa? Dia marah kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan, dia marah kepada papanya. Dan padahal papanya tidak pernah anggap dia sebagai budak, saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 28, saudara, dia berkata begini, waktu ayat keluar kepada bicara dengan dia berkata ayat 29, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Saudara, kata melayani di sini dipakai kata duleo, saudara. Duleo dari kata dulos. Duleo itu saudara berarti slave, saudara. Saudara, dia mengatakan, aku jadi budak Papa. Saudara, sesungguhnya kalau kita perhatikan, tidak pernah bapaknya anggap dia itu menjadi budak. Enggak, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara. Saudara, pada waktu dia jawab seperti itu, papanya ngomong satu kalimat apa? Anakku, ayat 31, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, kalimat ini luar biasa, saudara. Artinya apa? Kamu nuntut apa? Ini loh, semua yang aku punya itu punya kamu. Dan kamu itu ahli waris. Jadi jangan pernah takut aku tidak berikan itu kepada kamu. Jangan pernah takut ketika orang tinggalkan kamu, enggak apa-apa. Kamu tetap anakku. Dalam kondisi yang bagaimanapun, kamu tetap anak. Dan aku mengasihimu. Saudara-saudara, mungkin saya pernah ilustrasi cerita saudara-saudara, tapi kemudian saya ingin cerita kembali. Ibu-ibu lagi kumpul-kumpul, biasanya cerita membanggakan anaknya. Wah, anakku tuh bisa lu bikin nasi goreng sendiri. Ya, anakku bisa telur goreng, ya, bisa telur mata sapi, telur dadar. Ya. Mungkin ada satu yang bilang, anakku bisa lu masak haisom, mungkin, nggak tahu saudara. Wih, hebat banget sekali ya, bayangin sampai seperti itu. Lalu kemudian cerita-cerita, ada seorang ibu saudara, maafkan, punya anak yang agak cacat mental anaknya. Waktu dengan seperti itu, dia diam, dia pulang, dia bilang sama suaminya, Pi, anak kita udah 12 tahun. Tapi tadi saya lagi cerita-cerita di sekolah, teman-teman pada semua cerita anaknya bisa ini, bisa itu. Anak kita ya kadang masih ngompol, ya kadang nggak bisa apa-apa. Iya sih, kata kata suaminya. Saya juga kepengen tuh pagi-pagi seperti temanmu cerita bisa dibuatin kopi katanya. Dan saya bisa minum kopi buatan anak sendiri, itu rasanya seneng banget. Mereka nggak sadar lagi ngomong, anaknya dengar saudara. Anaknya dengar, lo anak itu berusaha. Waktu kemudian jam 5 pagi bangun anak itu. Ya, agak kurang terbelakang mentalnya. Dia coba buat kopi. Sudah dia ambil saudara, kopi ya 10 sendok. Dia ambil gula. Susah. Dia bakar roti, ya mau bikin kaya tos. Rotinya gosong, saudara, karena 10 menit. Sudah, udah bapaknya, waduh bau apa nih, angus begitu ya. Papanya bangun, waktu itu bangun dia senang, dia bilang, papi mami, saya hari ini mau bikin papi mami happy. Ya, surprise katanya. Teng-teng, dia buka, papinya lah, rotinya hitam, angus. Lalu papanya bilang, oh makasih ya. Papanya mulai makan, pahit. Terus minum kopinya.
Anaknya tadinya, enak pi, ya enak. Terus minum lagi pi, minum lagi, minum. Waktu papinya begitu, saudara, dia nangis, mulai tetes air mata. Waktu dia nangis, terus mulai dia bilang, Pi, kemarin aku denger loh, papi sama mami cerita. Papi mami lagi cerita tentang anak-anak teman-teman papi mami. Aku pengen seperti mereka, tapi aku gak bisa loh. Saudara, papinya langsung peluk anak itu. Terus dia berkata, nak, bagaimanapun kamu tetap anakku. Papi tidak pernah akan tinggalkan kamu. Dan papi bangga. Sekalipun kamu ada keterbatasan, tapi kamu tuh anak papi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roma pasal 8 ayat 15-17 berkata, kita itu bukan punya roh perbudakan, tapi kita punya roh yang membuat kita menjadi anak Allah. Roh itu yang kemudian membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan itu sebabnya saudara, kita tuh berharga, saudara. Itu sebabnya hidup kita sekalipun fragile, kita gak pernah kuat dan patuhkan. Mungkin kita tinggalkan, mungkin orang juga tidak menghargai kita. Jangan pernah kecil hati. Kita itu anak Tuhan, saudara. Jangan punya mentalitas budak seperti anak yang sulung itu. Saudara, mari kita ambil waktu. Seperti Roh katakan, kamu memiliki roh yang memungkinkan kamu menjadi anak-anak Allah. Dan kamu memanggil Bapa, ya Aba, ya Bapa. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyi lagu ini, saudara-saudara, dari hati kita. Kita akui kita betapa fragile seperti anak yang mengalami latar belakangan. Kita mungkin cacat, saudara, di mata manusia. Tapi Tuhan mau menerima kita kembali. Kembalilah, saudara. Tuhan mengatakan dalam kondisi apapun, kau tetap anakku. Ya Aba, ya Bapa, katakan. Ya Aba, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jadikan ini doa kita bersama, katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku kami sadar betapa fragile-nya hidup kami, betapa fragile-nya rohani kami. Tidak ada seorang pun yang luar biasa. Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan, ampuni kami